Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Lutfi. Aku merupakan mahasiswa dari kampus yang punya slogan Kampus Jawara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Aku merupakan angkatan tahun 2023 dari Fakultas Teknik dan Prodi Informatika dengan NIM 33372300034. Kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial singkat mengenai bagaimana sih cara membuat konverter bilangan desimal ke binary, oktal, dan bahkan heksadesimal. Ada pula software yang akan kita pakai kali ini ialah Visual Studio Code sebagai text editornya dan juga menggunakan C++ sebagai bahasa pemrogramannya. Dan mari kita langsung masuk ke dalam video tutorialnya. Pertama-tama, kita harus membuat sebuah folder untuk menyimpan berkas program kita. Untuk sekarang, kita membuat folder bernama converter di dalam direktori D. Setelah pembuatan folder selesai, kita bisa masuk ke dalam software Visual Studio Code, lalu pilih File dan Open Folder di pojok kiri atas. Kemudian, pilih folder yang barusan kita buat dan klik Select Folder. Setelah itu, kita pilih menu New File yang ada di kiri dan namakan sesuai keinginan kalian. Namun untuk sekarang, saya akan menamainya dengan main.cpp yang memberitahu komputer bahwa kita akan menggunakan bahasa C++ untuk menuliskan programnya. Program kita akan dibuka dengan beberapa perpustakaan standar termasuk IOStream, SStream, dan juga string. Dan juga kita menggunakan namespace std agar kita bisa menuliskan kode secara langsung tanpa harus menuliskan std secara berulang-ulang. Untuk pertama-tama, kita akan membuat beberapa fungsi terlebih dahulu agar kode yang kita buat menjadi lebih rapi dan juga lebih terstruktur. Kita akan membuat fungsi pertama yang bertujuan untuk mengambil nilai desimal lalu melakukan pengecekan apakah desimal bernilai 0. Setelah lulus pengecekan, maka program akan menjalankan perintah membagi angka desimal dengan modulus 2 selama angka desimal masih lebih besar dari angka 0 dan menaruh hasil sisanya yaitu antara angka 1 ataupun 0 dan mengembalikan hasil konversinya. Untuk fungsi kedua yaitu fungsi desimal to octal, kita bisa langsung menyalin kode dari fungsi sebelumnya. Lalu tempelkan di bawah fungsi decimal to binary. Dan kita tinggal mengganti nama fungsinya. Kemudian kita ubah setiap kata biner, lalu ubah menjadi oktal. Kemudian ganti kata bit menjadi digit. Ini sebenarnya hanya opsional saja agar kita bisa memahami tipe datanya jadi lebih mudah. Dan jangan lupa juga untuk mengganti nilai modulus dan pembagiannya menjadi pembagian 8 agar nilai konversinya menjadi benar. Dan fungsi selanjutnya yaitu desimal to heksadesimal akan sedikit berbeda. Pertama-tama, kita akan memerintahkan komputer untuk melakukan checking apakah nilai desimal dimasukkan bernilai 0. Jika iya, maka program akan mengembalikan hasil konversinya dengan 0. Namun, jika nilai desimal lebih dari 0, maka program akan menjalankan proses pembagian modulus 16 dan jika sisanya kurang dari 10, maka hasil sisanya akan disimpan. Namun, jika sisanya melebihi 10, maka angkanya akan digantikan dengan huruf antara huruf A sampai huruf F. Kemudian kita akan membuat fungsi utama yaitu main. Dan di dalamnya kita akan mendeklarasikan desimal, inputan, dan juga lanjut dengan tipe yang sesuai kebutuhan program kita. Kemudian kita taruh do while selama lanjut bernilai Y. Di dalam do kita akan outputkan 3 pilihan menu yaitu biner, oktal, dan juga heksadesimal. Lalu, kita akan meminta inputan dari user dengan menggunakan sin inputan dan di bawahnya kita akan meminta user untuk memasukkan nilai desimal yang akan dikonversikan dengan menggunakan sin desimal.
Lalu, kita taruh loop yang akan mengecek hasil inputan dari user. Jika user memilih 1, maka akan memanggil fungsi decimal to binary. Jika memilih 2, maka akan memanggil fungsi decimal to octal. Dan jika memilih 3, maka akan memanggil fungsi decimal to hexadecimal. Namun, jika user memasukkan angka lainnya, maka user akan menerima pesan bahwa menu yang dipilihnya itu tidaklah valid. Sekarang karena program yang kita buat sudah selesai, sudah waktunya untuk menjalankan beberapa tes running pada program yang kita buat. Kita bisa klik 3 titik di atas ini, pilih Run, dan Start Debugging. Kemudian, kita tunggu beberapa detik. Setelah program berhasil terbuka, mari kita uji beberapa kali untuk melihat apakah program berhasil dengan sempurna ataupun tidak. Dan itulah tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.